Hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, semuanya wali min auliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua hidayah. Amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan pesan yang cukup membuat saya tersenyum. Ini pesannya agak sedikit lucu ya. Kang Sukma, apakah neraka itu bisa dimatikan? Baik. Secara syariat saya tidak menemukan dalil dalam Quran maupun dalam hadis orang yang bisa mematikan neraka. Ya. Tapi memang ada beberapa hadis ya. Jadi ketika penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, jadi neraka menjawab, apakah ada tambahan lagi? Lalu Allah menambahkan lagi penghuni neraka. Lalu neraka lagi berkata, apakah ada tambahan lagi? Terus berkali-kali sampai Allah dengan telapak kakinya, tentu ini bahasa mutasyabihat, menginjak neraka sehingga neraka mengkerut. Ya. Tetapi kalau yang mematikan neraka ini saya belum, mungkin ini keterbatasan ilmu saya tidak menemukan dalam Quran dan maupun hadis ya, orang yang mampu memadamkan api neraka. Jadi mungkin tuan-tuan yang sudah belajar ilmu hakikat, yang sudah belajar ilmu tasawuf, yang sudah belajar secara utuh, mungkin tuan-tuan pernah tahu asal mula neraka dan asal mula surga ya. Nah jadi sebetulnya surga dan neraka itu adalah manifestasi dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dulu di martabat yang pertama, Allah Ta'ala hanya dirinya sendiri yang ada. Lalu Allah berkehendak menciptakan jin dan manusia. Maka memancar pada diri Allah itu, ini bahasa yang mutasyabihat, jadi bukan memancar seperti kita pahami saat ini. Jadi memancar pada diri Tuhan itu sifat, nama, dan perbuatan. Jadi af'al, asma, dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sifat Allah itu kekal, sama seperti Allah. Zat Allah dengan sifat Allah, dengan nama Allah, dengan af'al Allah tidak berpisah. Jadi sifat kekal, nama Allah kekal, perbuatan Allah kekal. Nah, di dalam nama-nama sifat Allah, di sana Allah menyebut dirinya maha memuliakan dan maha menghinakan. Maka maha memuliakan ini bertajalli menjadi surga. Maha menghinakan ini bertajalli menjadi neraka. Maka harus ada wadah yang menyatakan sifat Allah itu. Nah, wadah yang menyatakan sifat Allah itu adalah ruh pada diri kita. Itu alasan ruh itu tidak dicipta, tetapi dihembuskan. Nah, jadi ruh ini menyatakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika Allah menyebut dirinya maha menyayangi, maka harus ada yang disayangi. Nah, nanti yang menjadi objek itu adalah ruh. Yang menjadi wadah sifat itu adalah ruh. Ketika Allah menyebut dirinya maha penyayang, maka harus ada yang disayangi. Nah, yang disayangi itu ruh. Nah, ketika Allah menyebut dirinya maha menghinakan, maka harus ada yang dihinakan. Ketika Allah menyebut dirinya maha memuliakan, maka harus ada yang dimuliakan. Maka nanti ada ruh yang masuk surga selama-lamanya, dan ada ruh yang masuk neraka selama-lamanya. Nah, jadi surga neraka itu ada secara ilmu hakikat yang baik, yang benar kita pelajari. Nah, jadi kita menyatakan sifat Allah melalui ruh, ruh dinyatakan melalui jasad. Nah, jadi surga neraka itu konsepnya bukan hanya ruh saja, tetapi di surga dan neraka itu kita berjasad, kita bernafas, kita memiliki badan, kita memiliki ruh di dalam surga dan neraka. Cuman perbedaannya badan kita di dalam surga tidak terlampau muda, tidak terlampau tua. Jadi kita berjasad dan ruh, jadi ada jiwa di dalam diri kita dalam surga dan neraka itu.
Nah, jadi saya tidak menemukan konsep apapun yang mengatakan bahwa surga dan neraka bisa dimatikan ya. Nah, jadi ketika orang menjadi wadah sifat Allah yang maha memuliakan, itulah ma'rifat Muhammad. Nah, ketika orang menjadi wadah sifat Allah yang maha menghinakan, itulah ma'rifat iblis. Nah, jadi silahkan mau menggunakan ma'rifat iblis atau ma'rifat Muhammad. Nah, jadi kedua-duanya datang dari Allah. Dan bahkan saya sempat mendengar, Kang Sukma, saya tidak apa-apa ada di neraka, yang penting saya bersama Allah. Tuan mau di neraka atau di surga tetap bersama Allah. Kenapa? Karena surga neraka itu manifestasi dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika Allah menyebut dirinya Maha Memuliakan, maka harus ada makhluk atau ruh yang dimuliakan selama-lamanya. Jadi, Tuhan di dalam surga itu bersama Allah, cuman bersama sifat Allah yang Maha Memuliakan. Dan ketika Tuhan berada di dalam neraka, Tuhan juga bersama Allah, cuman bersama sifat Allah yang maha menghinakan. Kedua-duanya datang dari Allah. Iblis datang dari Allah, Muhammad datang dari Allah. Segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kehendak Allah itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi rahmat. Nah, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Tuhan ingin melihat orang itu disayang sama Allah, maka Tuhan akan melihat orang itu akan sibuk dengan agama Allah. Dan ketika Tuhan ingin melihat orang itu dibenci sama Allah, artinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhan akan melihat orang tersebut akan disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi orang itu akan sibuk mungkin ngurus perusahaannya, ngurus ini itunya gitu. Jadi lupa zikir, lupa Allah, lupa Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.